Pencurian bagian-bagian tertentu dari tubuh mayat ini bukan cuma sekali atau dua kali terjadi. Namun ini sudah beberapa kali terjadi dan setiap ada orang yang meninggal pasti ada bekas kuburannya yang kayak digali gitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Zona Horor. Di episode kali ini saya akan bahas salah satu cerita yang cukup lumayan horor dan cerita ini lumayan bikin merinding teman-teman. Jadi ada salah satu cerita yang saya dapat dari kakek saya. Dia sebenarnya bukan kakek sungguh saya melainkan kakek jauh saya. Tapi di sini kita anggap aja dia sebagai kakek saya. Dan cerita ini berjudul Pencurian Mayat di Kuburan. Kakek saya ini adalah salah satu orang yang sangat-sangat anti dengan orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu hitam. Dan cerita ini dia alami sendiri dan ini terjadi di kampung dia. Informasi aja buat kalian bahwa kakek saya ini tinggal di salah satu kampung yang lumayan terkenal dengan orang-orang yang berilmu hitam gitu. Dan kakek saya adalah orang yang bisa dibilang sangat menantang keras dengan orang-orang yang berilmu hitam tapi salah menggunakan ilmunya. Jadi orang yang berilmu dalam tanda kutip itu ada dua macam di kampung kakek saya ini. Ada orang yang berilmu tapi menggunakan ilmunya dengan cara yang baik. Contohnya kayak mengobati orang sakit atau semacam tabib gitulah teman-teman. Dan ada juga orang yang berilmu dengan cara yang tidak baik. Contohnya membuat orang sakit-sakitan sampai meninggal atau kita sebut saja di sini sebagai tukang santet. Bahkan ada orang yang rela bertapa di kuburan dan mengambil bagian-bagian tubuh tertentu dari mayat yang baru meninggal dan melakukan perjanjian atau persekutuan dengan setan gitu teman-teman. Jadi kakek saya ini cukup tahu muka-muka orang yang berilmu jahat dan gayanya itu dia bisa tahu. Dia juga bilang bahwa ia pernah memukul orang yang berubah menjadi babi saat menggali kuburan yang baru meninggal sampai orang tersebut lumpuh total. Dan biasanya orang yang melakukan hal seperti itu biasanya kita sebutnya dengan orang jadi-jadian. Jadi pada waktu itu ada salah satu warga yang meninggal di kampungnya yang berusia sekitar 30-an gitu teman-teman. Mereka menguburkannya seperti biasa dan di kampung saya itu jikalau ada orang yang meninggal biasanya para kerabat ini menjaga kuburannya sampai 7 hari 7 malam. Karena yang ditakutkan nanti ada orang-orang yang seperti saya bilang di awal tadi, bahwa orang tersebut biasanya menggali kuburan dan mengambil sesuatu dari mayat tersebut dengan cara digali untuk keperluannya sendiri. Pencurian bagian-bagian tertentu dari tubuh mayat ini bukan cuma sekali atau dua kali terjadi, tapi ini sudah sering terjadi ketika ada orang yang meninggal dan bagian-bagian tubuh tertentunya itu pasti dicuri atau ada di kuburannya itu bekas-bekas kuburan yang kayak sudah digali gitu. Nah, biasanya pencurian ini dia itu adalah orang-orang yang pengen meningkatkan level ilmu hitam miliknya. Nah, di malam pertama kakek saya ini nawarin buat jaga itu kuburan sendirian. Dia juga pengen tahu sebenarnya siapa orang yang dibalik pencurian yang marak terjadi di kampungnya, yang biasanya membongkar kuburan lalu bagian-bagian tertentunya diambil. Akhirnya ia diizinkan untuk menjaga kuburan tersebut seorang diri.
Malam pertama ia menjaga dengan cara naik di atas pohon biar gak ketahuan. Dia malam itu gak menemukan aktivitas-aktivitas aneh yang terjadi di kuburan tersebut. Sampai di malam ketiga, kebetulan orang yang diduga ingin menggali kuburan ini muncul. Sambil melihat kiri kanan dan dirasa sudah aman, dia pun langsung sontak menjadi seekor babi yang sangat-sangat besar. Tapi yang orang ini nggak tahu bahwa ada seorang kakek yang sedari tadi menunggu kedatangan dia di atas pohon di tempat kuburan yang ia rencana mau gali. Kakek tersebut membawa seutas rotan dan dimantrai bagian-bagian tertentu dari rotan tersebut. Begitu sudah separuh menggali, kakek ini tiba-tiba loncat dari atas pohon tersebut, langsung melayangkan pukulan tepat di kepalanya. Sontak makhluk tersebut terkapar dan berubah menjadi wujud manusia dalam sekejap. Kakek mengangkat dia dari kuburan itu dan berusaha memperbaiki kuburan yang sudah digali olehnya. Selepas itu, dengan setengah sadar, kakek tersebut menyeret orang itu dan membawanya ke kepala desa setempat buat diadili di sana. Dengan masih setengah sadar, orang-orang yang sudah mulai berkerumunan dan hampir dimasak oleh warga. Namun ditahan oleh kakek saya karena kakek saya tidak mau hal ini diambil alih oleh pihak-pihak tertentu. Dia mau menyelesaikan hal ini dengan cara yang baik tanpa adanya kekerasan. Karena kakek saya sadar betul, jikalau ia sampai jatuh di tangan masyarakat, nyawa dia bisa terancam. Makanya ia menyerahkan pria tersebut ke kepala desa. Dan kakek saya setelah menitipkan orang ini, ia pergi ke rumah pria tersebut dan memeriksa apa yang sekiranya ditemukannya di rumah itu untuk dijadikan bukti. Pria tersebut tidak memiliki istri atau anak. Jadi kakek saya dengan sangat mudah untuk masuk di rumahnya. Begitu sampai di kamar, ia mencium bau-bau menyan gitu. Yang diduga sebelum dia pergi, dia melakukan semacam ritual-ritual gitu teman-teman. Dan dia melihat di salah satu kamarnya terdapat satu botol yang sangat mencurigakan. Akhirnya dia memeriksa botol tersebut dan terdapat beberapa lidah manusia yang disimpan di dalam wadah tersebut. Singkat cerita, barang bukti udah ditemukan dan sekarang mereka interogasi pria tersebut. Karena ia sudah mulai siuman tapi belum bisa berdiri, tapi masih bisa bercerita. Setelah diinterogasi dan berakhir damai dengan catatan dia tidak lagi mengulangi hal yang sama. Pria tersebut pun diserahkan ke keluarganya, tapi kalau sampai diulang kembali dengan kelakuan atau hal yang sama, dia bakal tahu akibatnya. Singkat cerita, pria tersebut mengalami kelumpuhan akibat pukulan yang terlalu keras yang diberikan oleh kakek saya tadi. Dan mulai dari situ tidak ada lagi kejadian-kejadian yang serupa terjadi di kampung mereka. Ada beberapa tapi belum sempat ketemu aja sama kakek ini. Bahwa itu artinya orang-orang seperti ini bukan cuma pria tersebut, melainkan ada banyak orang yang masih keliaran di kampung itu dengan menggunakan ilmu yang sama.
Masih banyak cerita yang belum saya ulik dari beliau. Mungkin aja ada cerita-cerita pengalamannya yang lebih horor dari ini. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.